Hai guys, gue Wisnu. Dan pertama gue mau minta maaf dulu kalau beberapa waktu kebelakang ini kami jarang banget upload video karena sempet gue tinggal liburan sebentar sekitar 2-3 bulan ke belakang. Dan singkat cerita, di Jepang gue ke toko Daiso dan nggak expect kalau nemu sebuah mouse gaming. Jadi tanpa pikir panjang langsung gue ambil aja karena harganya yang juga cuman 500 yen atau 550 yen udah include sama tax ya. Jadi ini mungkin kalau dirupiahin karena waktu itu yen itu sempat drop sedikit ya, sampai cukup rendah waktu itu, seingat gue sekitar 104 sampai 105 gitu ya yen itu kursnya kalau dirubah ke rupiah. Jadi mungkin harganya waktu itu sekitar 60 sampai 65 ribu aja mouse ini ya. Jadi kalau di sana 500 atau 550 yen, mungkin kalau dirupiahin sekitar 60 sampai 65 ribu. Oke, gue mau cerita juga pengalaman gue selama pakai mouse ini tuh kayak gimana. Mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan ya gue pakai. Ada beberapa untuk kerja dan beberapa juga untuk sedikit entertainment, main game juga ya. Ya, gue nanti mau cerita, tapi seperti biasa mungkin kita cek dulu penampakan luar dari kardusnya ini, kira-kira apa aja yang bisa kita bahas dari kardusnya. Oke, jadi yang pertama di sini udah kelihatan ya. Tadi gue bilang di sini ada harga, terus di sini nggak ada merek, brand atau tipe atau jenis apapun, tapi tulisan cuman Daiso aja. Di sini cuman Daiso USB bla bla bla. Berarti kita sebut aja ini mouse gaming Daiso lah ya, simpelnya. Oke. Langsung aja kita lihat di bagian depan sini. Ini nggak ada sesuatu yang terlalu rame ya. Di depan sini simple aja, kayak packaging mouse pada umumnya. Packagingnya juga cukup oke menurut gua, bersih, clean, simple ya. Oke, di sini ada tulisan Jepang. Terus di sini mungkin ini artinya mouse for gaming ya, mungkin ya. Ini multi language aja. Soalnya di bawahnya ada tulisan juga. Terus di bagian sebelah kiri sini ada tulisan optical mouse ya. Terus di sini ada adjustable in 4 levels atau 800 sampai 2400 dpi. Jadi memang mouse ini setelah gue coba itu ada 4 level tingkatan untuk dpi-nya. Yang pertama itu menurut gue biasa, yang kedua cukup cepat, yang ketiga agak lumayan lebih cepat, dan yang keempat itu cepet banget atau lebih licin ya mungkin ya. Yang keempat itu cepet banget lah intinya. Oke, lanjut ke sebelah sini ada tulisan Jepang lagi. Terus for action and shooting games, harusnya mouse ini berarti bagus kalau dipakai untuk action and shooting games kayak game-game FPS atau mungkin game kompetitif. Terus easy to hold and click gitu. Terus ini ada 500 yen computers, ada desain tanda panah aja ke atas. Di sini nggak ada sesuatu yang gimana-gimana ya, cuman Windows, Mac, bla bla bla, 800 sampai 2400 dpi, setting button, dpi dots per inch sama kayak di sini. Keterangan-keterangan singkat nih 800, 1200, 1600, 2400 ya tingkatan levelnya. Terus compatible with-nya ini buat Windows Vista, Windows bla bla bla, Windows 10, setting button, optical, plug and play, back forward buttons. Oke, sebelah kiri nggak ada apa-apa, cuman kayak gini-gini aja nih. Keterangan dari pabriknya panjang banget dan ini multi language juga. Jadi mungkin kita skip aja ya di bagian sini ya. Oke, sekarang kita di bagian belakang. Ini kayaknya cukup menarik di bagian belakang ya. Oke, di bagian belakang ini ada tulisan LED, di atasnya ada barcode, mungkin barcode ini untuk scan harga ya. Terus ada tulisan USB, ini tulisannya sama kayak di depan, mungkin tulisannya sama, mouse for gaming. Terus scroll wheel ini ada tanda ininya ya, petunjuk ini jelas banget nih buat kursor naik turun. Terus forward button, backward button di sebelah kiri sini nih ya. Terus ini DPI setting button ya, di sini ya sama DPI, di mana-mana posisinya sama. Tingkatannya sama kayak yang di sini, 800, 1200, 1600, 2400. Oke, ini tulisan Jepang, gue nggak bisa baca. Lanjut ke sini, mouse para jogos ya, mungkin ini sama kali kayak di depan ya, mouse for gaming intinya. Nah, ini mungkin alamat pabriknya. Terus ini Daiso Industries, 500 yen computers, baru sama aja. Ya udah, cuman gini aja sih, simple ya menurut gue. Keterangan di bagian belakang ini cukup oke karena nggak terlalu panjang dan simple juga. Dan ada warnanya ya, cukup colorful ya, jadi oke lah. Boxnya sih nggak ada yang gimana-gimana ya. Di bagian sini jatuh. Di bagian sini nih
kosongan aja, nggak ada apa-apa. Di bagian atas sih tulisannya cuman gaming mouse aja, nggak ada sesuatu yang berlebih lagi atau gimana ya. Oke, cuman gini aja. Oke, jadi karena gue ada satu mouse yang udah gue buka dan udah pernah sempat gue pakai juga selama di sana gitu ya. Jadi kita nggak usah capek-capek unboxing lagi, langsung kita bahas aja ke mouse-nya. Oke, sekarang mungkin sebelum ke cerita dan pengalaman gue selama gue pakai mouse ini, mungkin sekarang kita lihat dulu dari bagian desainnya. Kalau dari desain menurut gue desainnya udah gaming banget ya, sama kayak mirip-mirip kayak desain-desain mouse gaming yang banyak bertebaran di e-commerce di Indonesia juga sih, kayak di Tokped, Bukalapak dan lain-lain. Ini banyak banget mouse-mouse kayak gini dengan harga 100.000 sampai 200.000-an ya biasanya. Oke, sekarang kita bahas dari kabelnya dulu kali ya di bagian depan ini. Oke, untuk kabelnya ini tuh gimana ya? Ini bukan kabel biasa dan bukan kabel, apalagi kabel yang braided ya, bukan kabel braided juga. Ini tuh kayak kabel-kabel jadul gitu loh. Kalau dulu mungkin ya teman-teman pernah punya apa sih? Kayak peripheral komputer ya, yang audio atau headset yang model lama itu kabelnya tuh persis kayak gini. Karena dulu gue pernah punya dan kabelnya tuh kayak gini, kayak ada garis-garis sisik-sisiknya gitu, agak kasar tapi nggak halus gitu ya. Jadi apa sih? Ini gue yakin ini kabel model tipe lama gitu sih, dan agak kaku gitu dia modelannya itu, agak kaku gitu. Jadi nggak apa sih? Dia nggak apa sih namanya, fleksibel gitu loh. Oke, lanjut ke sininya. Ini tuh plastik banget. Ini bahkan ada plastik-plastik yang belum kelar kepotong ya. Masih ada sisa-sisaan plastik. Agak kurang rapih sedikit. Ini untuk sambungan ke USB-nya, ke USB portnya, dan ini juga nggak gold plated, biasa aja. Tapi kalau ini sih menurut gua nggak terlalu masalah ya, karena harusnya nggak terlalu pengaruh ke performa. Tapi ini agak miring sedikit ya, nggak lurus sebetulnya. Tuh agak miring sedikit. Tapi ya udahlah. Harusnya memang tidak berpengaruh ke performa ya. Oke, lanjut ke sini. Oke, langsung kita balik lagi bahas desainnya ya. BTW ini ini kalau kita colok, gue mau ngomongin RGB-nya dulu. Ini kalau misalkan kita colok ke USB port, baik ke laptop ataupun ke PC, ini tuh RGB-nya nyala, tapi ya udah nyalanya kayak color cycling aja gitu. Jadi kayak cycle aja, dia muter-muter aja RGB-nya. Jadi kayak merah, biru, hijau, ungu, terus terganti lagi, muter lagi kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa setting atau nggak bisa setup sendiri. Dan memang mouse ini nggak ada software dan lain-lainnya ya. Jadi nggak ada alat pendukung juga gitu. Jadi ya udah benar-benar beli mouse gaming RGB, ya udah gaming RGB nyala, bisa dipakai, udah cukup. Jadi nggak ada sesuatu yang ngebantu mouse ini kayak software dan lain-lain, tuh nggak ada. Oke, lanjut lagi ya. Ini untuk desain ini tadi gue bilang ini udah desainnya udah gaming banget, sama kayak desain gaming mouse gaming yang tadi gue bilang mungkin sekitar 100.000 sampai 200.000-an yang banyak di Indonesia juga. Oke, di bagian sininya itu ada karet ya, karet itu karet doff gitu, dan ini gampang lecetnya, hati-hati. Ini enak sih kalau di jari itu oke aja, enak-enak aja gitu ya, agak keset gitu. Ini enak-enak aja, cuman sayangnya ini gampang beset. Jadi kalau kena kuku atau benda-benda tajam nih hati-hati, karena ini gampang beset atau baret gitu. Oke, dari segi ukuran nggak ada masalah. Dari segi ukuran di tangan gue dia fine aja ya, jadi enak-enak aja kalau dipakai buat main game, kerja, itu di tangan gue nyaman-nyaman aja, karena menurut gue ini nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga, jadi buat gue oke. Terus untuk scrollingnya juga dia smooth ya, lembut aja tuh, nggak pernah ada masalah. Gue pakai di sini oke aja. DPI-nya juga oke aja. Terus desainnya juga monoton ya, sama di sini kayak gini. Ini ada giniannya. Ini untuk forward dan backward button. Di sini nggak ada buttonnya tapi desainnya sama kayak di samping. Cuman ini ada sedikit perbedaan, mungkin biar nggak terlalu monoton aja ya, sedikit dibedain lah gitu. Oke, lanjut ke build quality-nya. Build quality di sini gue ngerasa kayak build quality-nya tuh bener-bener sesuai sama harganya ya. Bahasanya mungkin gitulah. Jadi bisa dibilang build quality-nya itu gimana ya? Plastik banget gitu. Bener-bener kayak iya sesuai lah ya. Sekali lagi sesuai banget sama harga. Jadi nggak bisa nuntut, sekali lagi nggak bisa nuntut yang berlebihan juga, karena harganya juga memang di bawah 1.000 yen atau di bawah 100.000. Jadi ya udah gitu loh. Oke, terima aja lah. Oke, jadi
apa namanya di sini itu sebetulnya kelihatan kalau di sini itu agak sedikit lebih agak sedikit lebih padat daripada yang sebelah sini plastiknya. Jadi yang sebelah sini itu lebih renggang, kelihatan lebih renggang sedikit sebetulnya kalau kita lihat secara detail ya. Ini agak kelihatan sedikit lebih renggang daripada yang sebelah sini. Yang sebelah sini itu agak sedikit lebih padat gitu, lebih rapat daripada yang sebelah sini. Kayak gue juga nggak ngerti kenapa. Atau memang mungkin sudah dari sananya kayak gitu, mungkin gue nggak paham juga. Intinya ini plastik banget lah ya. Dan untuk bobot, ini bobotnya tuh bener-bener enteng ya, enteng banget sesuai harga sekali lagi ya kita tau lah kualitasnya kayak gimana ya. Jadi menurut gue sih ini udah cukup oke ya kalau dibandingkan sama harganya, diukur dapat kualitas segini sih ya udah terima-terima aja, oke aja gitu. Oke, satu masalah yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas dari mouse ini adalah gimana ya ngomongnya? Pertama gini dulu deh, gue pas pakai mouse ini tuh rasanya kalau untuk untuk kerja itu nggak ada masalah sama sekali. Oke aja, dia menjalankan tugas dengan sewajarnya sebagai sebuah mouse ya, nggak ada masalah. Kalau untuk main game, terutama game FPS ya, gue sempet coba di Valorant itu gue pakai DPI yang kedua, yang kan 800, 1200, 1600 dan 2400. Itu gue pakainya di yang kedua 1200 karena menurut gue 1600 dan 2400 udah ketinggian ya, udah licin banget, susah ngaturnya. Dan gue pakai yang 1200 ya. Menurut gue itu juga oke, fine aja. Nggak yang enak-enak banget sih ya, tapi ya cukup lah gitu. Dipakai untuk gaming cukup lah. Sisanya oke, nggak ada masalah. Tapi ada satu masalah yang tadi gue bilang yang cukup menarik buat dibahas. Oke, jadi mouse ini itu sering mati sendiri. Apanya yang mati sendiri? Bukan mouse-nya, tapi sensornya. Jadi dia masih pakai model tipikal sensor yang ada di bawah sini, dan kalau misalkan kita colok ke USB port laptop ataupun PC, ini mouse-nya nyala kan semuanya, dan harusnya sensornya juga ikut nyala. Di sini warnanya merah gitu kan untuk sensornya. Oke, jadi pertama kali kita colok dia nyala warnanya merah, tapi beberapa detik atau beberapa menit kemudian tiba-tiba sensornya tuh suka mati sendiri, dan gue nggak ngerti kenapa dia suka mati sendiri. Apakah memang ada settingan yang gue nggak tahu atau gimana, gue nggak paham juga untuk itu. Tapi intinya sensor ini suka mati sendiri. Gue udah coba-coba segala cara ya, dan nggak nemu juga solusinya kayak gimana, dan pada akhirnya harus digetok-getok kayak gitu dulu ya, sampai beberapa kali gitu, sampai si sensornya nyala lagi. Setelah digetok baru kita bisa jalanin mouse-nya secara normal lagi, dan itu pun kumat ya. Nanti kayak ada beberapa jeda ya, berapa menit kemudian dia akan seperti itu lagi gitu. Jadi akan si sensornya ini bakal mati lagi gitu, dan harus digetok lagi baru dia nyala lagi dan baru kita bisa pakai lagi. Nah, gue nggak ngerti apakah ini adalah mungkin kayak sesuatu yang gue nggak tahu dari mouse ini, ada yang harus disetting atau gimana, atau mungkin memang benar-benar pure error aja dari mouse ini. Kalau misalkan memang pure error, harapan gue sih ini nggak semua produk atau mouse-nya kayak gini ya. Harapan gue sih memang ya ini cuman error di unit yang gue dapat aja. Jadi mudah-mudahan sih yang lain fine aja, baik-baik aja, dan nggak ada masalah gitu. Jadi ini cukup ngeganggu ya, dan cukup maksud gue kayak agak bahaya sih kalau kita lagi main game kompetitif gitu kan, tiba-tiba sensornya mati gitu kan, itu agak ngeri sih, agak bete juga pastinya gitu kan. Kita jago-jago tiba-tiba mouse-nya mati, sensornya terus nggak bisa dipakai. Nah, itu yang agak bahaya ya, agak ngeri juga, dan pasti annoying banget. Oke, jadi mudah-mudahan sih harapan gue ini cuman error di unit yang gue pegang aja, tapi tidak secara keseluruhan ya gitu. Oke, mudah-mudahan sih yang lain nggak ada masalah ya untuk unit yang lain ya. Dan BTW kenapa gue beli mouse ini agak banyak ya, walaupun gue udah pakai ini satu, tapi kenapa gue beli 1, 2, 3. Oke, jadi selama di Jepang itu gue nggak tahu kalau ternyata, bukan nggak tahu ya, tapi nggak terlalu merhatiin kalau ternyata channel ini udah tembus sampai 1000 subscriber lebih bahkan. Jadi sekalian aja mungkin gue beli mouse ini untuk apresiasi teman-teman juga yang udah bantu dan support channel ini sampai sekarang ya, sampai tembus 1000 subscriber lebih gitu. Jadi rencananya sih mungkin gue akan bikin giveaway untuk mouse ini. Jadi ya sekalian ngasih pandangan juga ke teman-teman. Mungkin teman-teman bisa buktiin ya, mudah-mudahan gue salah
masalah kalau mouse ini error ya. Mudah-mudahan yang lain baik-baik aja, nanti pas kalian terima mouse-nya baik-baik aja, nggak ada masalah. Sekalian kalian rasain deh mouse yang harga segini tuh kayak gimana gitu kan. Oke, jadi rencananya sih gue memang mau bikin giveaway aja untuk mouse-mouse ini. Dan syaratnya gampang aja, pastiin kalian udah subscribe dan follow Instagram kami juga. Terus paling komen aja sih, nggak usah ribet-ribet lah. Komen aja di video ini, video yang sekarang ini di YouTube ini, kalian tinggal komen aja kira-kira kenapa kalian mau dapetin mouse ini. Kira-kira apa alasan kalian untuk dapetin mouse ini tuh kenapa, pengen mouse ini tuh kenapa. Komen itu aja di video yang sekarang ini, di video YouTube yang sekarang ini. Udah, paling itu aja, nanti bakal kita pilih untuk komentarnya, untuk orangnya nanti akan kita kontak. Paling itu aja sih. Dan mudah-mudahan sih sekali lagi nggak ada masalah ya. Harusnya sih normal-normal aja, dan sekali lagi nih errornya cuma di unit yang gue dapat aja. Ya mungkin itu aja biar teman-teman juga bisa ngerasain ya mouse-nya kayak gimana. Dan seperti biasa, semoga video kali ini bisa jadi video yang pastinya baik dan berguna buat kalian, bisa jadi referensi yang baik buat kalian. Dan itu aja review dan pengalaman singkat gua untuk mouse Daiso yang satu ini, mouse gaming Daiso ya. Oke, kalau gitu like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gue Wisnu dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.